Ya teman semua, baik lagi di Kapian News masih membahas kasus Subang. Hari ini kita akan bahas tentang kronologi ya teman-teman. Kronologi yang disampaikan Danu kepada pihak kepolisian, yaitu kepada di sini ada pernyataan dari Kombes Pol Surawan ya teman-teman. Jadi pernyataan Danu itu secara singkat, dan di sini gue mau disclaimer dulu bahwasanya hal ini sudah disampaikan oleh semua media ya teman-teman, dari Detik, Tribun, dan gue akan bacain dari informasi dari Tribun ya teman-teman. Dan di sini gue juga mau sampaikan bahwasanya informasi ini adalah informasi singkat aja dari Kombes Pol Surawan, bahwasanya ini sebenarnya tidak mengganggu penyidikan ya teman-teman, karena tidak secara detail gitu. Oke, di sini langsung aja. Ada 7 poin penting yang disampaikan oleh Danu. Berikut ini pengakuan Danu ke polisi. Yang pertama, diminta untuk temani Pak Yosep ke TKP Dusun Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Disuruh ambil golok oleh Yosep. Menunggu di garasi. Mendengar teriakan Amalia, Mustika, Ratu. Melihat pelaku membenturkan kepala Amalia ke tembok. Ini melihat pelaku itu melihat salah satu pelaku ya teman-teman. Melihat salah satu pelaku membenturkan kepala Amalia ke tembok. Bersihkan darah di lantai. Memasukkan baju korban ke kamar mandi. Itu 7 poin yang disampaikan, namun tidak secara detail. Inilah yang disampaikan oleh Kombes Pol Surawan untuk yang bisa disampaikan oleh media ya teman-teman, secara singkatnya. Jadi setelah ambil golok, dia tidak mengetahui para pelaku melakukan eksekusi terhadap korban. Dia menunggu di luar. Setelah mendengar teriakan dari Amel, dia sempat masuk ke dalam. Melihat juga pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding, kata Surawan. Yosep memang tidak mengakui setelah membacok korban kasus Subang. Namun Yosep tidak bisa mengelak dan ditetapkan sebagai tersangka karena polisi menemukan bercak darah di bajunya. Danu bersaksi, baju yang terdapat bercak darah itu dipakai Yosep saat memintanya ke rumah korban. Sementara pengacaranya Rohman Hidayat tetap berkukuh bahwa 4 kliennya tidak terlibat pembunuhan ibu dan anak di Subang. Itu menurut Kombes Polres Surawan yang sudah disampaikan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi Danu ini bersaksi teman-teman, bahwasanya baju yang ada bercak darahnya itu yang ada 2 ya, di kerah dan juga di sela ini ya, kancing, dalam kancing gitu. Jadi itu infonya. Danu bersaksi bahwasanya baju tersebut itu dipakai teman-teman, dipakai oleh Pak Yosep itu di malam kejadian. Jadi pada saat yang paginya hari itu kan dia masih pakai. Jadi disitulah karena hal itulah pihak kepolisian menangkap ya, karena itu adalah bukti kuat gitu teman-teman. Ada noda darah di situ. Seperti itu. Di sini juga Danu juga bersaksi bahwasannya dia itu tidak terlibat sebagai eksekutor teman-teman. Dan dari pernyataan ini juga teman-teman sudah mengetahui bahwasannya Danu melihat ada pelaku lain, artinya memang sudah ada eksekutor di dalam rumah tersebut gitu teman-teman. Jadi dia prosesnya minta ditemenin ya Pak Yosef gitu kan ke rumah beliau, kemudian disuruh mengambil golok. Setelah mengambil golok, kemudian dia disuruh untuk hanya berjaga di garasi, kan masuk ke dalam. Kemudian Danu ini mendengar teriakan seperti itu, dan pas dia masuk ke dalam itu ya bukan Pak Yosep yang mengeksekusi, tapi yang mengeksekusi itu
adalah pelaku lainnya teman-teman, dan juga ada yang membenturkan tembok juga gitu, dan itu tidak disebutkan nama-namanya. Nah di sini gue bilang tidak detail teman-teman. Kenapa tidak detail? Karena tidak disebutkan pelaku atau eksekutornya yang melakukan hal tersebut gitu, siapa aja tuh. Itu kan dibilang sebenarnya salah satu, berarti ada beberapa pelaku, bisa satu, bisa dua, bisa lebih teman-teman, seperti itu. Dan sebenarnya hal ini sudah diketahui oleh YouTuber Subang teman-teman, namun YouTuber Subang ada yang sudah mau speak up, ada yang belum. Adapun yang sudah speak up siapa tuh Bang? Yaitu adalah Bang Jack. Bang Jack ini sebenarnya para YouTuber Subang itu tidak diperbolehkan ya untuk, maksudnya berkomitmen cuma tidak mau untuk bahas kronologi. Itu pernyataan live-nya barusan dari Bang Freddy gitu. Namun di sini Bang Jack ini beliau kan memang punya prinsip bahwasanya apa yang sudah disampaikan ke media itu boleh disampaikan ulang, bahwasanya ini juga tidak mengganggu penyelidikan. Kenapa? Karena disampaikannya juga tidak detail gitu oleh pihak kepolisian gitu teman-teman. Hanya kepolisian ini mengklarifikasi ini tuh udah sampai sini loh, dan dia resmi menyebarkan berita tersebut gitu. Jadi tidak mengganggu penyidikan, dan Bang Jack juga hanya menginformasikan yang tidak detail, walaupun beliau tahu secara detailnya bahwasanya. Kenapa tahu Bang? Karena sebenarnya kan ini sudah dibahas oleh Danunya sendiri kayak gitu teman-teman, kepada YouTuber Subang kayak gitu. Jadi sudah tahu dengan Pak Tovan juga gitu kan. Dan ini memang sebenarnya tidak mau dibahas oleh beliau-beliau karena takutnya nanti mengganggu penyidikan kayak gitu, kalau misalkan dibahas secara detail ya, karena ini kan nggak boleh kayak gitu. Dan makanya pihak kepolisian pun tidak membahas secara detail. Dan di sini memang agak keceplosan dikit. Keceplosan apa Bang? Keceplosan dari live-nya Bang Yahya hari ini, yaitu karena ada yang komen gitu, Bang apakah ini ada eksekutor kayak bayaran gitu, karena orang bayaran. Dan di sini keceplosan, Bang Yahya memastikan, dia bilang saya pastikan ini tidak ada yang namanya eksekutor bayaran. Kemudian di sini Danu pun menyebutkan semua nama pelakunya, dan di sini Bang Yahya keceplosan teman-teman ya, mungkin nggak sengaja karena udah terlanjur, tapi kan tidak menyebutkan nama-nama gitu kan. Nah itu keceplosan dari Bang Yahya mengenai hal tersebut, dan mungkin keceplosan yang kalau dari Bang Freddy tidak mau bahas karena ya YouTuber Subang tahu secara detailnya kayak gitu teman-teman. Jadi memang dijaga untuk tidak dibahas, walaupun dia sudah pengen upload katanya kayak gitu. Tapi dia memang menjaga komitmen untuk tidak bahas ya, tidak gitu kalau memang sudah ada persetujuan. Ya kalau Bang Jack memang kan bahasnya juga tidak secara detail, jadi is okay gitu kan. Di sini kesimpulannya apa Bang kalau misalkan dari hal ini gitu ya? Ada kesimpulan yang bisa kita ambil garis besar ya teman-teman, itu apa? Yaitu di sini gue ambil garis besarnya dari kronologinya, bahwasanya apa? Bahwasanya tidak ada yang namanya kejahatan yang sempurna. Kenapa bisa begitu Bang? Ya iya, karena di sini tentunya mungkin sebagai dalang juga sebagai yang membantu ya, untuk kalau misalkan Pak Yosep ini terlibat gitu teman-teman. Jadi seperti itu posisinya, dan mungkin eksekutornya yang tentunya melaksanakan eksekutor tersebut gitu kan. Walaupun di sini diduga Pak Yosep ini juga sebagai eksekutor gitu. Jadi memang langsung bertindak juga di situ kalau misalkan berdasarkan kesaksiannya Danu seperti itu. Kemudian di sini yang gue bilang tadi, tidak ada kejahatan yang sempurna, karena di sini tentunya tidak ada kesengajaan mungkin dari tersangka itu, entah itu memegang korban gitu kan dan terciprat, entah itu karena di tangannya nih, prosesnya di tangannya ini tidak sengaja memegang kerah dan juga di sela kancing bajunya ini, karena mungkin tidak sadar ada bercak darah di yang belum bersih ya di tangan beliau, dan memegang yang namanya di sisi ya, di sela itu namanya kancing, dan juga di keras seperti itu teman-teman. Tentunya untuk kronologi lengkap tentunya tidak disampaikan ya teman-teman, yang tahu YouTuber Subang itu sendiri, dan tentunya pihak kepolisian yang sudah lengkap gitu diberitahu oleh Danu secara lengkap kronologinya dan juga nama-namanya gitu, seperti itu. Dan juga ini gue bilang kejahatan tidak ada yang sempurna karena tadi ada bercak, kemudian juga ada yang namanya juga tertinggal yang namanya 2 DNA ya, yang ada di kamar Bu Tuti dan juga ada di bagasi. Itu gue bilang juga yang namanya kejahatan tidak ada yang sempurna teman-teman. Itu adalah bukti real nyata yang bisa
pihak kepolisian periksa. Jadi yang kita perlu tuntut di sini apa? Ya selanjutnya kita ya serahkan ke pihak kepolisian teman-teman. Apakah pihak kepolisian sudah 2 tahun ini masa iya nggak memeriksa dua DNA tersebut gitu kan? Apakah atau kan ya sudah diperiksa dua DNA tersebut, tapi itu kan, tapi apa pas udah kemarin dicek apakah berbeda nih sama eksekutornya, itu kita tunggu ya teman-teman, seperti itu. Kemudian ya udah, itu adalah hal yang apa ya, satu hal yang wajib diklarifikasi nih memang gitu kan. Wah, satu hal yang wajib diklarifikasi oleh pihak kepolisian oleh masyarakat gitu kan. Dia harus ini kan pertanyaan masyarakat yang tidak terjawab sampai saat ini gitu. Sudah 2 tahun lamanya kok 2 DNA ini tidak diperiksa, minimal ada kejelasan ini terkait dengan siapa, apakah sudah periksa, apakah ini nanti ada di jalur Ibu Mimin, apakah di jalur Ibu Tuti gitu kan, apakah anak-anak beliau ini ada sangkut pautnya kan gitu. Itu kan harus dicek dan juga harus diklarifikasi oleh masyarakat kan. Ini pertanyaan besar masyarakat yang selama 2 tahun ini kok nggak diklarifikasi mengenai hal tersebut. Seolah apa? Seolah jadinya ini pihak kepolisian memang tidak bisa dipungkiri dulunya ada oknum, dan pihak kepolisian sini harus mengklarifikasi. Kenapa? Karena agar masyarakat tidak mencurigai lagi bahwasannya pihak kepolisian ini masih ada oknum gitu. Ini kan hal yang berbahaya ya teman-teman, jadi gitu. Jadi harus banget nih diklarifikasi. Mungkin kalau kita ya menyindir sedikit, ayo pihak kepolisian mulai bangun dari tidur. Dan ayo semangat gitu kan, kita full kok dari netizen, dari masyarakat itu menyemangati juga pihak kepolisian, mendukung. Tapi perlu gue garis bawahi ya, kalau teman-teman sini juga memang mengawal kasus Subang, tentunya selain kita mendukung kepolisian, kita juga harus mengkritisi teman-teman, dan itu wajib ya teman-teman, bahwasanya jangan ada yang ditutup-tutupi sama pihak kepolisian sehingga membuat masyarakat ini memandang jelas bahwasanya ada oknum segala macam gitu. Harus ada keterbukaan nih, harus mengklarifikasi kenapa nih 2 tahun belum ada titik terangnya gitu kan, apakah berbeda, apakah memang ada gitu kan. Di sini kita menunggu untuk 2 DNA tersebut gitu ya teman-teman, agar di sini tentunya ada penahanan lagi kalau misalkan situ sudah terungkap siapa eksekutornya. Oke, segitu aja video dari gua. Ini memang tidak terlalu lengkap siapa eksekutornya dan segala macam ya teman-teman, karena ya bahaya kalau terlalu lengkap. Dan next video gua akan bahas juga tentang apa? Tentang yang namanya siapa yang membantu. Tentunya ini akan pertanyaan masyarakat gitu kan. Siapa nih saksi lagi atau yang dicurigai menjadi tersangka gitu. Pasti pihak polisi masih mendalami hal tersebut. Apakah siapakah yang membantu, siapakah yang mengetahui dan akhirnya menutupi, itu akan kita bahas di video selanjutnya teman-teman. Jadi terima kasih yang sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman.